Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan Miss Lydia. Sudah lama ya kita tidak bertemu dalam video pembelajaran. Hari ini kita bertemu lagi, kita akan belajar lagi. Teman-teman, bagaimana ulangan hariannya? Apakah teman-teman bisa mengerjakannya? Miss harap teman-teman semuanya dapat nilai yang sempurna. Yeay! Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti pada tema sebelumnya, kita akan mengawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Sekarang teman-teman angkat kedua tangannya dan kita akan membaca doa ya. Kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Teman-teman pasti sudah hafal kan doanya? Nah teman-teman, seperti biasa, dengan berdoa kita memohon kepada Allah untuk diberi kelancaran dan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Bagaimana jawabnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus, teman-teman masih ingat. Miss harap teman-teman yang ada di rumah selalu sehat, selalu kuat, dan selalu semangat. Jangan lupa teman-teman untuk selalu merawat tubuh teman-teman ya. Ingat loh, pada tema sebelumnya kita belajar tentang itu. Dan jangan lupa juga teman-teman selama di rumah untuk selalu membantu orang tua ya. Bantuin mamanya misalnya menyapu, bantuin papanya misalnya membersihkan halaman, atau bantuin ayah untuk mencuci sepeda. Seperti itu teman-teman, saling membantu ya di rumah. Nah teman-teman, sudah semangat kan hari ini? Agar lebih semangat, sekarang teman-teman berdiri ya. Semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman berdiri ya, karena kalau upacara kita menyanyikannya sambil berdiri dan tangannya sambil hormat. Ya, tangannya hormat ya teman-teman. Bisa kan? Ya, sekarang teman-teman silahkan bernyanyi bersama video ini dengan sikap berdiri dan juga hormat. Oke. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagaimana teman-teman? Sudah semangat semuanya kan? Ya, jadi seperti biasa, Miss selalu ingatkan, setiap Senin kita akan memulai pembelajaran dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Kenapa sih, Miss? Ya karena kalau di sekolah setiap Senin teman-teman juga akan melakukan upacara bendera agar teman-teman hafal salah satu lagu nasional Indonesia dan teman-teman juga tahu perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan Indonesia. Yeay! Hari ini kita akan masuk ke buku kedua, teman-teman. Kalau kemarin buku ke-1, hari ini kita akan masuk ke buku kedua atau tema 2, judulnya Kegemaranku. Bukunya bisa teman-teman lihat pada layar ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari buku ini dan sampai sebulan ke depan kita akan belajar buku ini ya, buku tema kedua, Kegemaranku. Teman-teman boleh disiapkan dulu bukunya, boleh diambil bukunya, boleh diambil alat tulisnya ya. Ya teman-teman, pada buku kedua ini dan hari ini kita akan belajar tema 2, Kegemaranku, subtema 1, Aku gemar berolahraga, dan kita akan masuk ke pembelajaran ke-1. Ya, jadi di subtema ini teman-teman akan mempelajari berbagai macam olahraga. Siapa di sini yang suka olahraga? Tunjuk tangan. Aku nggak suka, Miss, soalnya capek. Olahraga capek. Ya sih capek, tapi bikin badan kita menjadi apa? Kuat, membuat badan kita menjadi sehat. Jadi jangan malas berolahraga ya teman-teman. Aku suka naik sepeda, Miss, olahraganya. Boleh. Aku suka main bola. Boleh kok teman-teman. Pokoknya semua olahraga boleh teman-teman lakukan, asal olahraganya tidak berbahaya ya. Dan harus hati-hati ketika melakukan olahraga, karena bisa-bisa kalau tidak hati-hati teman-teman akan cedera. Jadi harus hati-hati ya. Pada halaman 2, teman-teman bertemu lagi dengan Siti dan teman-temannya loh. Ya, mereka sedang melakukan olahraga. Apa sih olahraga yang dilakukan Siti pada gambar tersebut? Coba dia naik apa tuh teman-teman ya? Naik motor? Bukan. Naik kuda? Bukan juga. Berarti naik apa? Naik sepeda. Betul sekali. Siti dan teman-teman sedang melakukan olahraga bersepeda. Siapa di sini yang suka berolahraga dengan bermain sepeda? Tunjuk tangan. Siapa di sini yang tidak suka bersepeda? Tunjuk tangan. Oke, jadi teman-teman, bersepeda juga termasuk salah satu olahraga. Bersepeda juga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, di sini ada teks bacaan yang akan dibacakan kepada teman-teman ya. Silahkan disimak. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Jadi teman-teman, Siti dan teman-temannya bersepeda setiap hari Minggu. Karena minggu libur, jadi mereka sempatkan untuk bersepeda agar tubuh mereka sehat. Teman-teman jangan lupa juga ya untuk selalu berolahraga. Teman-teman, sekarang Miss punya gambar berbagai macam olahraga yang bisa dilakukan sambil bermain. Coba teman-teman lihat ya pada layar dan teman-teman sebutkan. Boleh teman-teman sebutkan dengan keras, boleh kecil. Ya, terserah teman-teman. Coba yang gambar pertama. Ini olahraga apa ya teman-teman? Kira-kira ini olahraga apa ya? Sedang apa tuh mereka? Ya, betul, mereka sedang jalan kaki. Yang kedua, coba teman-teman lihat di sebelah sini. Ini gambar orang sedang melakukan olahraga apa ya? Ada tuh yang memegang apa tuh, terus ada yang loncat-loncat tuh, berarti dia sedang apa ya? Lompat tali, betul sekali. Ayo, siapa yang suka lompat tali? Tunjuk tangan. Biasanya yang suka lompat tali anak-anak perempuan nih. Tapi anak laki-laki juga boleh kok.
Tapi hati-hati ya, karena kalau tidak hati-hati bisa menyebabkan kita terjatuh ketika sedang melompati talinya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Yang ketiga, nah ini permainan apa nih? Yang satu, bukan satu, tapi dua orang tangan temannya seperti ini ya, menyatu dengan tangan teman yang satu lagi masuk ke dalam lingkarannya. Apa yo namanya teman-teman? Siapa yang sudah pernah memainkan permainan ini? Miss beritahu ya, namanya permainan ular naga ya. Jadi namanya permainan ular naga. Yang keempat, coba teman-teman lihat lagi di layar. Apa nih? Ini permainan tradisional nih. Miss dulu waktu kecil suka mainin ini nih. Apa ya namanya? Namanya tapak gunung ya. Tapak gunung ya. Jadi kita bermainnya loncat-loncat, nanti ada batunya. Nanti kalau sudah di sekolah kita praktekkan ya teman-teman. Nah ini nih yang suka ada di 17 Agustus. Permainan apa ya ini ya? Teman-teman pasti udah tahu. Bahkan mungkin ada yang sudah pernah ikut permainan ini. Coba apa yo, teriak yang kencang biar Miss dengar. Namanya? Ya betul, balap karung ya. Karena pakai karung, jadi namanya balap karung. Kalau pakai sarung, namanya balap sarung ya. Lanjut, yang terakhir Miss punya gambar olahraga lagi nih. Nah ini pasti teman-teman sudah tahu, sudah hebat-hebat pasti kalau main permainan ini. Namanya apa teman-teman? Lomba lari, betul sekali ya teman-teman. Ini lomba lari ya. Jadi teman-teman bersiap di garis start, dan ketika guru meniupkan peluit, teman-teman lari kencang-kencangnya sampai menyentuh garis finish. Sekarang Miss akan mengucapkan kata-kata dari olahraga yang tadi sudah Miss tampilkan pada layar, dan nanti teman-teman ikuti ya apa yang Miss ucapkan. Oke? Sudah siap teman-teman? Oke, yang pertama, permainan ular naga. Ayo teman-teman boleh ikuti. Ular naga. Ya, jadi ular naga. Pinter. Jalan kaki. Jalan kaki. Apa teman-teman? Oke, jalan kaki, betul sekali. Yang terakhir, lomba lari. Lari. Jadi lomba lari. Oke, lomba lari, betul sekali. Teman-teman pintar mengikuti Miss ya. Nah, teman-teman, olahraga itu termasuk kegiatan yang menyehatkan tubuh atau tidak sih? Apa yo? Kalau dengan berolahraga kita bisa sehat tidak? Bisa ya. Jadi sekarang Miss beri tugas untuk teman-teman pada halaman 6. Teman-teman diminta untuk memberi tanda checklist ya, tanda checklist, tanda seperti ini. Teman-teman bisa lihat pada halaman 6 ya, untuk kegiatan yang bisa menyehatkan tubuh ya, yang bisa menyehatkan tubuh teman-teman. Nah, terus teman-teman beri tanda silang untuk kegiatan yang tidak menyehatkan tubuh teman-teman ya. Jadi beri tanda checklist untuk kegiatan yang menyehatkan dan beri tanda silang untuk kegiatan yang tidak menyehatkan. Teman-teman pasti bisa. Pada halaman 7, teman-teman, di situ ada berbagai kata tentang beberapa olahraga. Nah, kata-kata itu boleh teman-teman tirukan dan boleh teman-teman peragakan di rumah bersama orang rumah teman-teman ya. Boleh bersama adik teman-teman, boleh bersama kakak, boleh bersama orang tua, boleh bersama mbak, boleh bersama nenek, kakek, dan lain-lain. Nah, sekarang Miss akan bacakan sebuah cerita lagi tentang Siti. Teman-teman simak ya. Atau teman-teman boleh ikuti yang Miss ucapkan atau Miss baca, ada di halaman 8. Ya, teman-teman boleh ikuti atau teman-teman boleh baca sendiri ya. Sekarang Miss akan bacakan ceritanya terlebih dahulu.
Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandalnya di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan cerita Miss tadi, Miss mau bertanya sama teman-teman ya. Teman-teman boleh jawab, boleh sambil yang keras atau boleh yang pelan ya teman-teman. Coba teman-teman jawab dari cerita yang tadi sudah Miss bacakan ya. Siti bermain apa? Ayo, tadi apa yang dimainkan Siti? Lompat tali, betul sekali. Siti bermain dengan siapa? Ayo, teman Siti ada 2 loh tadi. Siapa ya namanya? Beni, Udin. Bukan Miss, tapi Lani dan Dayu. Oke. Nah, apa yang dilakukan Siti sebelum masuk ke rumah? Siapa yang masih ingat tadi Siti ngapain dulu ya? Boleh tuh dilihat pada gambar apa yang dilakukan Siti. Dia melepas baju. Wah, melepas baju. Dia melepas sandal. Betul sekali. Jadi sebelum masuk rumah, agar rumah teman-teman tidak kotor, lepas dulu sandalnya ya. Lalu masukkan ke dalam rak yang sudah tersedia. Nah, teman-teman, jika teman-teman melakukan permainan bersama teman-teman yang ada di rumah atau yang ada di sekolah, pasti setiap permainan itu ada aturannya. Misalnya, teman-teman sedang bermain lomba lari. Misalnya, teman-teman sedang bermain lomba lari, aturannya misalnya guru membunyikan peluit. Lalu siswa berlari ketika mendengar suara peluit. Ya, jadi kalau belum mendengar suara peluit, siswa tidak boleh lari dulu. Nah, teman-teman, jadi setiap permainan ada aturannya. Siapa di sini yang suka tidak mengikuti aturan? Ada tidak? Misalnya disuruhnya setelah mendengar peluit baru lari. Nah, ini sebelum peluitnya berbunyi sudah lari duluan. Siapa ya di sini yang seperti itu? Ya, atau misalnya mamanya bilang, "Adek, tidak boleh bermain benda yang tajam." Tapi di sini ada yang bermain benda yang tajam. Wah, tidak boleh ya teman-teman. Jika sudah aturan, itu harus dilaksanakan. Jadi, pada halaman 9, teman-teman diminta untuk memberi tanda atau memberi emotikon senyum pada gambar orang atau anak-anak yang mematuhi aturan. Dan teman-teman beri tanda sedih untuk gambar yang tidak mematuhi aturan ya. Jadi teman-teman lihat apakah gambar ini mematuhi aturan atau apakah gambar ini tidak mematuhi aturan. Nah, jika mematuhi aturan, teman-teman gambar tanda senyum, dan jika tidak mematuhi aturan, teman-teman beri tanda cemberut. Ya, cemberut seperti teman-teman ketika tidak dikabulkan permintaannya. Ya, benar kan, Miss? Ya, silahkan dikerjakan dulu ya teman-teman. Sekarang Miss punya sebuah suara. Teman-teman boleh dengarkan ya, suara apa ini? Boleh disebutkan yang keras. Nah, sekarang teman-teman dengarkan. Ini kira-kira suara apa ya? Apa teman-teman? Suara? Ya, suara peluit. Coba yang ini sekarang suara apa ya teman-teman? Suara? Ini suaranya sangat enak kalau kita dengar nih. Biasanya kita jalan-jalan ke daerah yang nggak ada panas-panas sih, tapi kita suka dengar suara ini. Suara apa ya? Suara ombak. Betul sekali. Ya, jadi teman-teman, tadi teman-teman sudah mendengarkan suara peluit dan suara ombak. Ternyata dua bunyi ini berbeda loh teman-teman. Bedanya apa, Miss? Ya, jadi kalau peluit itu nama bunyinya bunyi buatan. Ya, bunyi buatan. Kalau suara ombak tadi namanya bunyi alam. Apa, Miss, maksudnya?
Ya, kalau bunyi buatan adalah bunyi yang diciptakan oleh manusia. Misalnya kita sedang meniup fluid atau kita sedang membunyikan kaleng, kita pukul-pukul kalengnya tok 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 gitu. Jadi itu bunyi yang dibuat oleh manusia. Nah, kalau bunyi alam adalah bunyi yang sudah diciptakan oleh alam. Jadi suara alam. Jadi tidak diciptakan oleh siapa-siapa, jadi diciptakannya oleh alam. Misalnya bunyi suara laut, bunyi suara angin, dan lain-lain. Nah, jadi sekarang teman-teman, pada halaman 11, teman-teman beri tanda checklist ya, tanda checklist seperti tadi pada bunyi-bunyian yang berasal dari alam. Ya, jadi bunyi-bunyian yang tidak dibuat oleh manusia, jadi yang dibuat oleh alam. Nah, teman-teman beri tanda silang untuk bunyi-bunyian yang dibuat oleh manusia, dibuat oleh teman-teman. Kira-kira apa ya bunyinya yang bisa dibuat oleh manusia? Teman-teman silahkan ya beri tanda checklist dan beri tanda silang. Sekarang sebelum kita berpisah pada sesi ini dan kita lanjutkan lagi pada sesi nanti, teman-teman silahkan teman-teman bernyanyi lagu Tari Tepuk Tangan. Tari Tepuk Tangan ini diciptakan oleh Pak Kasur, teman-teman. Pak Kasur ini salah satu pencipta lagu anak-anak. Nah, teman-teman nanti ketika lagunya diputar, teman-teman praktekkan ya sesuai dengan lirik lagunya. Ya, misalnya kalau disuruh tepuk tangan, berarti teman-teman harus tepuk tangan ya. Jangan disuruhnya tepuk tangan, teman-teman pegangnya kepala. Salah. Jadi, silahkan disimak video lagunya. Sudah disimak lagunya, teman-teman semua hebat, bisa meniru. Dan sekarang kita berpisah dulu ya teman-teman. Nanti kita akan sambung lagi. Sampai bertemu nanti teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.